Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembahasan kita, masih terkait dengan latihan soal PSAS 1 ya, penilaian sumatif akhir semester 1 matematika kelas 9 gitu. Yang video sebelumnya sudah dibahas nomor 1 sampai 11. Kita lanjutkan langsung ya di nomor 12. Ini masih di bab fungsi kuadrat gitu. Oke, sekarang ini masuknya ke sifat-sifatnya ya. Yang nomor 12, gambar grafik fungsi kuadrat untuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini bentuk umumnya jika a lebih besar dari 0. Jadi kalau untuk a lebih besar dari 0 itu kan otomatis dia positif ya. Positif. Kurvanya terbuka ke atas. Jadi kalau A lebih besar dari 0 dia positif. Kurvanya seperti ini. Oke, terbuka ke atas. Tapi ingat ya, nilainya malah minimum. Minimum. Ya, karena puncaknya ada di bawah. Kalau nanti A kurang dari 0 atau negatif, x kuadratnya di sini ya. A itu maksudnya yang nempel di x kuadrat di sini itu negatif. Dia kurvanya membuka ke bawah. Tapi karena puncaknya di atas, dia jadinya maksimum. Oke, sudah jelas kalau untuk nomor 12 A lebih besar dari 0 dia senyum ya, membuka ke bawah. Kalau yang negatif itu dia cemberut. Berarti jawabannya adalah yang A. Terus yang merah ini pengecoh aja ya. Yang C sama D itu sebenarnya ada yang kayak gitu, nanti pangkat 3 kayaknya. Tapi belum kita pelajari ya. Sekarang kita ke nomor 13. Dari grafik fungsi kuadrat di bawah, titik potong terhadap sumbu Y adalah, ingat, ini titik potong terhadap sumbu Y. Yang namanya titik potong terhadap sumbu Y itu berarti nanti kurvanya itu istilahnya melewati sumbu Y ya. Oke, di sini kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Seperti itulah, sumbu Y kan ini ya yang tegak. Berarti yang motong adalah garis yang di sini. Oke, karena dia ada di sumbu Y ya. Berarti ini kalau kita lihat adalah berarti 0, karena X-nya dia enggak X ya, enggak ke kiri atau ke kanan, dia hanya di sumbu Y aja. Berarti 0, min 8. Karena syarat titik potong terhadap sumbu Y itu kan X-nya sama dengan 0. Oke, jawabannya itu ya. Nah, kalau sama-sama gambar seperti ini, umpama yang ditanyakan adalah titik potong terhadap sumbu X yang mana, ya udah berarti yang grafiknya ini motong sumbu X yang mendatar ya. Oke, berarti yang di sini sama yang di sini. Oke ya, ini titik potong sumbu X. Oke, berarti ini min 2,0 karena syarat titik potong sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Gitu ya, di sini 4,0. Oke lah, kalau yang di bawah itu apa? Nah, ini yang Misara sebut tadi ya, persamaan sumbu simetri dia membagi 2 sama besar. Nah, persamaan sumbu simetri itu ada kaitannya dengan nilai maksimum minimum gitu ya. Ini puncaknya yang di sini. Nah, itu yang namanya titik puncak. Jadi itu tadi sepasang ya. Itu 1,-9. Maaf ya, ini Misarat ngerekamnya di rumah, jadi mungkin banyak gangguan suara-suara dari tetangganya Misaras ya, jadi dimaklumi gitu. Jadi tadi jawabannya apa? Titik potong terhadap sumbu Y ya. Tadi jawabannya adalah 0,-8. Tuh ya, jadi membaca gambar aja. Sekarang lanjut ke nomor 14. Yuk. Nah, sama dengan yang tadi, kalau tadi kita hanya baca gambar aja, kalau ini nanti kita hitung ya. Oke, nomor 14 yang ditanyakan adalah titik potong sumbu X. Oke. Titik potong sumbu X syaratnya Y-nya sama dengan 0. Oke ya, Y-nya sama dengan 0. Sebenarnya untuk mencari titik potong sumbu X ini sama dengan mencari itu ya, akar-akar
akar-akar persamaan kuadrat. Itu sama ya, langkah-langkahnya sama. Oke, kita lihat ya. Ini fx sama dengan y sama aja, berarti ini persamaannya kita sama dengankan 0. Oke, nah ini lebih gampang karena plus semua ya. Sekarang kita cari bilangan. Kalau dia dikali 15, kalau dijumlah dia plus 8. Kemungkinannya satu aja, berarti 5 sama 3. Oke, 5 kali 3 itu 15, 5 ditambah 3 itu 8. Cocok. Ini udah, sekarang kita sama dengankan 0 semuanya. Berarti di sini x sama dengan min 5, di sini x sama dengan min 3. Nah, tadi kan syaratnya kalau titik potong dengan sumbu x itu kan y-nya sama dengan 0. Kita dapat x-nya 2. Nah, jadi titiknya adalah, berarti tinggal min 5,0, satunya adalah min 3,0. Berarti jawabannya adalah yang A. Dibolak-balik, min 3-nya yang depan nggak masalah ya, sama. Gitu ya. Jadi syarat titik potong sumbu x itu y-nya sama dengan 0. Kebalikannya, kalau syarat titik potong dengan sumbu x sumbu y itu x-nya sama dengan 0. Gitu. Nomor 15. Oke, tadi yang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat selesai ya. Sekarang kita ke nomor 15 yang transformasi. Ingat, intinya transformasi itu sebenarnya tidak terlalu banyak hitungan ya. Yang penting kalian itu harus dan mau menghafal rumus gitu. Nanti tinggal bolak-balik titik aja. Gitu. Nah, ini ada teori ya. Ingat, transformasi itu ada 4. Translasi itu artinya pergeseran. Nah, ini translasi itu artinya pergeseran. Nah, kalau rotasi itu perputaran ya, benar. Di sini rotasi itu perputaran, refleksi itu pencerminan, benar. Nah, dilatasi itu perbesaran. Bisa aja perbesaran, bisa aja pengecilan ya. Jadi tergantung nanti skalanya. Jadi pernyataan yang tidak benar, oke, berarti yang A, translasi adalah pengecilan. Nah, ini sebenarnya adalah pengertian dari dilatasi ya, jadi bukan. Oke, nomor 15 sudah. Nah, sekarang kita latihan yang transformasi. Nomor 16. Oke ya. Hasil translasi titik A min 3,1 oleh T itu translasinya, jadi dia digeser seberapa gitu ya. Min 2, min 3. Nah, kalau seperti ini kita tinggal tambah aja. Kalau sesuai rumus tinggal ditambah aja ya. Berarti translasinya min 2, min 3. Oke, aksen bayangannya ya. Ya udah, berarti tinggal dijumlah aja. Ini x dengan x, ini y dengan y, dijumlah aja. Min 3 ditambah min 2 hasilnya adalah min 5 ya. Min 3 ditambah min 2, min lagi gitu, berarti min 5, 1 ditambah min 3 itu hasilnya adalah min 2. Itu ya, tadi min 3 ditambah min 2 hasilnya kan min 5. Kemudian 1 ditambah min 3 itu hasilnya min 2. Berarti jawabannya adalah yang D. Yang teliti ya untuk plus minusnya. Nah, sekarang nomor 17. Tadi translasi, nanti komplit ya. Kita latihan semua. Hasil pencerminan. Pencerminan itu refleksi ya. Hasil pencerminan segitiga A 1,1, B 4,1 dan C 2,5 terhadap sumbu Y. Nah, pencerminan kalau yang kita pelajari itu ada 6 ya rumusnya. Nanti dihafalkan. Oke, kalau terhadap sumbu Y itu rumusnya adalah Y tetap. Ini bayangannya ya, Y tetap, X-nya di min. Kalau nanti terhadap sumbu X, X-nya tetap, Y-nya di min gitu. Oke, dari sini berarti kita dapat langsung aja ya. 1,1 dia berarti jadi min 1,1. B-nya 4,1 berarti dia jadi min 4,1. C aksennya berarti dia min 2,5. Yang mana ini?
min 1,1 min 4,1. Oh, berarti jawabannya adalah yang D. Ingat ya, kalau terhadap sumbu X itu min X, Y. Sudah seperti itu. Untuk cermin-cermin yang lain nanti silahkan dibuka catatannya, dihafalkan sendiri. Oke ya. Nah, sekarang rotasi. Nah, kalau nanti ada kata-kata diputar, oke, dia berarti rotasi ya. Rotasi rumusnya sebenarnya ada 5, tapi bisa kita sederhanakan jadi 3 aja karena ada 2 pasang yang sama ya. Nanti lihat lagi di catatan. Oke. Ini ya, 90 derajat searah jarum jam. Oke, kan ada yang berlawanan, ada yang searah ya. Kalau 90 searah itu rumusnya dibalik dulu yang min yang X. Oke, kalau 90 berlawanan sama dibalik dulu yang min yang Y-nya. Oke, diingat ya. Yuk, sekarang ini titiknya berapa? 2, min 3 X, Y di sini ya. Oke, berarti D aksennya dibalik dulu, berarti min 3, X-nya yang di min 3, min 2. Yang mana jawabannya? Min 3, min 2. Berarti jawabannya adalah yang C. Itu ya. 19. Oke, itu tadi. Nanti yang untuk 270, 180 nanti dihafalkan sendiri ya. Sekarang 19. Hasil dilatasi dari segitiga A, B, dan C terhadap pusat O 0,0 dengan skala 2. Oke, ini dilatasi. Kalau skalanya 2, berarti dia otomatis diperbesar ya. Jadi kalau skala itu kita singkat K ya. Kalau dia itu lebih dari 1, berarti dia diperbesar. Kalau K-nya kurang dari 1, dia diperkecil. Nah, otomatis nanti titik bayangan akhirnya juga lebih kecil gitu ya. Kalau dilatasi ini paling gampang, tinggal nanti titik-titiknya itu kita kalikan dengan skalanya. Kalau skalanya 2, ini artinya dia diperbesar 2 kali ya, karena K-nya itu skalanya lebih besar dari 1. Skalanya 2 berarti dia diperbesar 2 kali. Ya udah, berarti titik-titik yang diketahui itu tinggal masing-masing baik X atau Y-nya masing-masing dikalikan 2. Berarti ini A aksen itu min 1,1, berarti jadinya min 2,2. B kali 2 semua, berarti min 6,4. Kemudian yang C berarti dia min 2,10. Yang mana itu jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya untuk dilatasi. Nah, sekarang ke yang komposisi transformasi. Jadi yang namanya komposisi transformasi itu nanti 2 kali ya. 2 kali ditransformasi. Bisa aja ditranslasi dulu terus kemudian direfleksi atau dirotasi kemudian didilatasi. Jadi 2 kali transformasi. Gitu ya. Yuk. Ini nomor 20. Suatu titik A, oke, A ini ya 2,3. Dia diputar, oke, berarti dirotasi ya 90 searah. Oke, kita cari dulu A aksennya. Searah itu berarti tadi Y, min X. Oke, yuk kita Y, min X dibalik yang min yang X ya. Berarti ini 3, min 2. Oke, ini bayangan pertama. Dari bayangan pertama ini kemudian digeser sejauh ini translasi, oh berarti dia ditranslasi ya. Ditranslasi sejauh T 4,5. Nah, kalau bayangan kedua itu berarti aksennya juga double ya. Sama kalau translasi berarti tinggal ditambah saja. Ini ditambah ini ditambah ini. Oke, aksennya jadinya adalah 3 ditambah 4 itu 7, min 2 tambah 5 itu 3. Nah, jawabannya adalah bayangan akhirnya setelah 2 kali ditransformasi itu
itu adalah 7,3 gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau ada yang mau itu ya, yuk kita dituliskan nggak ya? Ya udah dituliskan, nggak apa-apa. Ini tadi translasi tinggal ditambah aja ya. Kalau dilatasi tinggal dikalikan aja. Kalau untuk yang refleksi, ya udah refleksi kita tuliskan sekalian ya. Coba sambil direview lagi. Translasi sini aja yang kosong ya. Translasi itu kan kalau ada A X, Y, dia ditranslasi T A, B, berarti kan tinggal ditambah ya X plus A, Y plus B. Oke. Kalau refleksi ada 6 ya, terhadap langsung aja ini sumbu X, berarti dia nanti bayangannya itu X-nya tetap, Y-nya dimin. Kalau sumbu Y berarti min X, Y-nya tetap. Kalau Y sama dengan X, tinggal dibalik saja ya, Y, X. Kalau Y sama dengan min X, dibalik dimin semua, min Y, min X. Kalau garis X sama dengan H, berarti Y-nya yang tetap, 2H min X, Y. Kalau Y sama dengan H, itu berarti X, 2H min Y. Balikannya ya. Itu refleksi. Banyak juga ya. Sekarang rotasi. Oke, rotasi 90 berlawanan. Itu sama dengan 270 searah. Nah, itu bayangannya langsung aja ya. Min Y, X. Kalau 90 searah, dia akan sama dengan yang 270 berlawanan. Berarti dia Y, min X. Kemudian yang 180 itu searah berlawanan sama ya. 120 ini derajat. Kalau 180 itu min X, min Y. Oke, terakhir kalau dilatasi itu sebenarnya tinggal dikalikan aja dengan skalanya ya, X, Y. Ini misal dia didilatasi terhadap pusat O 0,0 sama skala K. Ya udah, berarti bayangannya tinggal X kali K sama Y kali K. Sudah, itu aja. Nah, tergantung skalanya ini berapa. Gitu ya. Itu jadi untuk rumus translasi, refleksi atau pencerminan, rotasi, kemudian dilatasi. Oke, gitu ya. Nanti silahkan dihafalkan. Oke. Cukup ya. Untuk yang bagian kedua ini nanti kita lanjutkan untuk yang latihan soal isian singkat sama IC-nya di bagian selanjutnya. Kalau dilanjutkan nanti tidak kepanjangan. Terima kasih ya, selamat belajar. Semoga ilmu yang Miss Sarah sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.